Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Warta Berita RRI Tua. Itu kan memang diharmonisasi ya antara Dijen Pajak dengan Kementerian Dalam Negeri. Waktu masa periode pertama mencantumkan KUR sebagai lumbung pangan Kota Tua, tapi sejauh ini tidak ada realisasi dalam masa 3 periode kepemimpinan ini. Selamat malam saudara, itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita malam ini, edisi Senin 11 Oktober 2021, dan akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitira, inilah Warta Berita selengkapnya. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mari kita patuhi protokol kesehatan, putus mata rantai penyebaran COVID-19, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Berita pertama saudara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional Tual kerap dihadapkan dengan berbagai kendala yang tak jarang menuntut pihak BNN harus mensiasati kendala tersebut agar tidak mengganggu jalannya aktivitas, terutama dalam pelayanan publik. Hal ini diakui PLT Kepala BNN Tual AKP Laode Arif Jaya kepada RRI. Dikatakan salah satu kendala yang dialami pihaknya adalah kurangnya personil atau sumber daya manusia, namun menurutnya hal itu tidak menyurutkan semangat pihaknya dan menjadikan kendala tersebut sebagai sebuah tantangan. Kendala ya pasti ada saja kan, tapi dengan kendala itu kita minimalisir sehingga semua tugas dan kegiatannya bisa berjalan semua. Kalau kita bicara kendala ya pasti banyak lah, dari sumber daya barangkali manusia, jumlah personil segala macam. Itu memang kendala, tapi bagaimana kita mensiasati sehingga kendala ini bisa bukan menjadi halangan tapi menjadi tantangan untuk melangkah lebih maju lagi, barangkali begitu. Ditambahkan Arif Jaya, meskipun alami keterbatasan jumlah personil, tetapi semangat dalam memberantas narkoba di kedua daerah ini tetap dijalankan sebagaimana amanat undang-undang. Selain itu, membangun sinergitas dengan semua kalangan terus dilakukan guna memudahkan BNN Tual dalam mendapatkan segala informasi mengenai peredaran barang haram tersebut. Pemerintah rencana lakukan harmonisasi nomor pokok wajib pajak NPWP ke nomor identitas kependudukan NIK. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira. Setelah dilakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan RUU HPP oleh pemerintah dengan DPR RI Komisi 11, maka terdapat salah satu poin yang telah disepakati bersama, yakni penambahan fungsi nomor induk kependudukan NIK sebagai instrumen data perpajakan atau pengganti nomor pokok wajib pajak NPWP. Hal ini diakui Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Langgur, Luhur Ura Kusumadinata kepada RRI. Dikatakan saat ini pihak Direktorat Jenderal Perpajakan tengah melakukan harmonisasi data dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, maka ke depan NPWP akan dihapus. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah, yakni penggunaan NIK untuk semua jenis layanan publik. Itu kan memang diharmonisasi ya antara Dijen Pajak dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi nanti seluruh identitas itu ya nomornya satu aja, yaitu pakai berbasis NIK aja. Jadi nanti ke depan memang NPWP itu dihapus. Nanti semua pelayanan publik itu kan harus mencantumkan NIK-nya. Terkait mekanisme, Luhur menjelaskan bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, maka wajib menggantinya dengan mencantumkan NIK pada syarat pengisian. Sementara mereka yang belum memiliki NPWP, maka langsung diinput berdasarkan NIK. Dalam masa peralihan kalau dia belum punya NPWP cukup NIK, tapi kalau dia sudah punya NPWP, dia mencantumkan NIK-nya dan NPWP-nya. Kepala Kantor Pajak Langgur juga mengatakan harmonisasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian
perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian serta mengoptimalkan penerimaan pajak negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan. Sebagai lembaga perantara keuangan, Bank Rakyat Indonesia punya kewajiban untuk menyalurkan kembali dana-dana surplus ke masyarakat. Hal ini disampaikan pimpinan cabang BRI Tual, Ronald Pinontoan kepada RRI di ruang kerjanya. Pinontoan menegaskan tugas utama BRI adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan perekonomian. BRI itu sebagai lembaga perantara keuangan, jadi kami punya tugas utama adalah selain menghimpun dana dari masyarakat yang punya kelebihan dana, masyarakat surplus namanya, tapi kami juga punya kewajiban untuk menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, kredit di BRI itu banyak, termasuk diantaranya ada kredit program pemerintah, adanya kredit KUR, ada kredit super mikro. Jadi kredit yang memang diperuntukkan masyarakat yang usahanya mikro, super mikro, yang kreditnya sampai dengan 10 juta ada. Besar harapan Pinontoan ke depan, masyarakat bisa terus memanfaatkan produk BRI agar dapat meningkatkan perekonomian serta bisa memanfaatkannya bagi keperluan yang penting. Berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia Tual. Beralih ke berita lainnya, Saudara. Aksi pemerhati mahasiswa Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan tuntut 8 poin penting kepada pemerintah Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan Bakri Rumrah. Orasi adalah salah satu hal yang sering dilaksanakan sekelompok orang dalam rangka menyampaikan aspirasi serta tuntutan kepada pemerintah. Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemerhati Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan melakukan orasi di depan pintu gerbang kantor Wali Kota Tual di bawah koordinator Astri Sirvev. Usai orasi tersebut kepada RRI, dirinya mengatakan ada 8 poin penting yang akan disampaikan dan pemerintah daerah harus menjawab. Ada 8 poin tuntutan. Yang pertama, kita menagih janji pemerintah daerah waktu masa periode pertama mencantumkan KUR sebagai lumbung pangan Kota Tua. Tapi sejauh ini tidak ada realisasi dalam masa 3 periode kepemimpinan ini. Persoalan telekomunikasi. Telekomunikasi ini menjadi salah satu poin penting untuk menjawab kemajuan dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di sana. Persoalan infrastruktur. Sejauh ini kami dari warga masyarakat Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan itu, kalau dibandingkan dengan daratan, kami belum menikmati jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual Darnawati Amir bersama sejumlah kepala dinas mewakili pemerintah Kota Tual menerima aliansi pemerhati mahasiswa Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan. Kita bicara BBM, tidak mungkin kita bicara mengangkut 1-2 drum. Bukan, kita bicara mengangkutnya ton. Ya, supaya semua masyarakat bisa terpenuhi. Nah, BBM dalam jumlah banyak sehingga kita harus mencari sarana transportasi yang sesuai dengan minimal standar minimalnya itu adalah kayu yang sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Kalau mengangkut BBM ke pulau itu memang peruntukannya adalah transportasi yang terbuat dari bahan besi. Darnawati Amir berharap orasi yang dilakukan Aliansi Gerakan Mahasiswa Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan, dirinya akan menyampaikan ke Wali Kota Tual sebagai penguasa di wilayah Kota Tual demi masyarakat Kota Tual secara menyeluruh, terutama masalah yang terjadi di Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan. Demikian Bakri Rumrah melaporkan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan harus ada industri sweat atau rumput laut yang mengakomodir petani dan nelayan di Kei. Karena dengan potensi yang begitu besar di Laut Kei, rumput laut yang dihasilkan pun berkualitas tinggi, maka nilai ekspor pun bisa didongkrak. Pernyataan ini disampaikan Menko Luhut saat diwawancarai RRI pada kunjungan ke Kota Tual dan Maluku Tenggara beberapa waktu lalu.
Bibit ini saya minta supaya industrinya ada juga dibangun di sini. Tidak hanya sekedar dikeringkan, kemudian diekspor. Jadi ada industrinya. Sekarang kita harus maju berpikir. Bangsa ini tidak boleh bangsa yang hanya menerima gitu. Tidak. Kita harus ada nilai tambah. Karena kalau tidak ada nilai tambah, ini bangsa ini hanya sumber perasaan aja. Kita tidak boleh. Jadi saya berharap nanti pemerintah akan memberikan insentif bantuan macam apa saja. Sepanjang tadi itu rakyat diuntungkan dan juga pemerintah diuntungkan. Serta pengusaha sendiri harus juga untung. Menko Luhut juga menegaskan dengan adanya industri rumput laut, maka ke depan dijamin daerah akan menuju ke arah pembangunannya yang lebih baik serta memberikan suatu peluang usaha bagi masyarakat di bidang budidaya hasil laut. Berita terakhir, Saudara, perakiran cuaca hari ini di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pagi hari hingga malam hari sebagian besar berawan. Data ini dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara. Perakiran cuaca di sore hari berawan, suhu 28 derajat Celcius, kelembaban udara 80%, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin 30 km per jam. Sementara itu cuaca di malam hari berawan, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban udara 90%, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin 30 km per jam. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah rencana lakukan harmonisasi nomor pokok wajib pajak NPWP ke nomor identitas kependudukan NIK. Aksi pemerhati mahasiswa Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan tuntut 8 poin penting kepada pemerintah Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitera mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah RRI Tual.